partai itu nanti akan menetapkan nomor satunya siapa, nomor duanya siapa, nomor tiganya siapa. Kalau nomor 3 tuh pas Berarti bisa dong Pak, nomor urut ini kita pilih atau titipan-titipan. Gue mau nomor segini dong, gue mau nomor segini. Berarti itu ada dong Pak dalam permainan. Ini salah satu jendral lapangan nih, Kilat.com yang megang dia ini. Ini dia playmaker lah. Playmaker lah. Ini Bapak siapa Anthony Davis, Pak? bukan dong. Jangan lupa Senari Panjaitan. Udah, Belum, Pak. Jangan, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Itu dikat. Pak, belum, Pak. Belum. Itu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di program podcast Political Thoughts Podcast YouTube Kilat Media. Yap. Yang setelah sekian lama akhirnya kembali lagi. Sempat hiatus karena memasuki bulan Ramadan. Iya, betul. Iya. Bulan Ramadan, lalu kita menjalankan dokumenter Khazanah Kilat. Betul Jadi sekali. kita fokus ke sana, tapi Iya. kita membuat set baru. Oh, ini susah nih, kita bikin semennya juga, kacanya, besinya, nyarinya susah. Kayaknya gimmicknya nggak sampai situ sih, Om. Nggak nyampe situ sih kalau buat dari meja, saya. meja bunder-bunder Nggak usah. Udah Ya. properti soal dari lama kan. Ya, jadi Political Talks tetap akan ngebahas tentang isu-isu politik terhangat di Indonesia. Ya, nggak akan lepas-lepas dari politik. Betul. Kita nggak akan ngebahas tentang artis selingkuh. Mungkin bisa sih, Om, kalau gitu. Oh, bisa ya? Tapi nggak akan banyak lah. Nah, Iya. Oke, sekarang ini saya sudah sama lagi dengan Gigi dan dengan salah satu pionir atau punggawa kapten. Ya nggak sih, Gigi? Bisa dibilang kalau itu jenderal perangnya lah kalau Iya. itu. Iya. Kaptennya Iya. dari website kilat.com ini adalah Pak Sunardi Panjaitan. Gimana Pak? Halo, Hari ini, Pak? gimana Kabar baik, kabar? Bapak. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Wih. Emang kalau misalkan pembahasan omongan-omongan caleg gitu ya? Langsung. Langsung gitu ya? Aduh, baik, Kan alhamdulillah. kita kan Luar menyesuaikan biasa. dengan para caleg-caleg yang di luar situ. Oh, mau beda sendiri, Pak? Enggak lah. Oke, jadi kita sekarang sudah kedatangan salah satu Pimret. pimpinan redaksi Dari dari Kilat.com. webnya Kilat.com. Iya. Dan memang Kilat.com ini belakangan ini banyak sekali nih Apaan? yang ngeliat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak banget yang lihat. Terus ya yang komen nyinyir juga banyak di Instagram. Oh, gitu ya. Ah. Saya kan hanya menjalankan YouTube, jadi saya kurang. Oh, gitu ya. Jadi, ya oke. Lanjut aja, Om. Gimana, Om? Udah. Ya, tapi di website kilat.com ini kan lagi banyak ya Pak ya berita-berita tentang politik, apalagi kan sekarang udah masuk ke 2024. Yep. Nah, 23, gimana? Om. Iya, maksudnya Oh, politik iya, 2024. menjelang Menjelang 2024. Menjelang gitu kan Pak. Nah, tapi Bapak nih sebagai salah satu penulis juga kan Pak di kilat.com, lalu juga pembina redaksi. Gimana sih Pak pemetaan yang sebenarnya yang terjadi untuk di 2024 nanti Pak? Ya, untuk 2024 ini, caleg-caleg ini kan mereka sudah daftar semua ya. Betul, Pak. Di tanggal 14 Mei kemarin 2 itu minggu lalu ya? terakhir pendaftaran. Dan hari ini mereka menunggu verifikasi dari KPU. Jadi KPU itu sekarang sedang bekerja, baik KPU RI maupun KPU DPRD, KPU kabupaten kota, itu mereka bekerja tuh memverifikasi data-data. Jadi misalnya kalau ijazah misalnya dicek ke ininya, ke sekolah atau kampusnya mereka ngecek. Nanti insya Allah di bulan Juni itu sudah mulai diumumkan yang harus diperbaiki, yang harus dikembalikan, yang tidak lolos itu nanti akan diumumkan oleh KPU. Setelah itu baru kemudian masuk tahapan pemberian nomor urut. Jadi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Udah pilih ya, Pak ya? Nomor urut calegnya. Jadi misalnya partai apa nih? Demokrat misalnya gitu ya. Itu nomor urut 1 siapa di Dapil Jakarta misalnya. Nomor urut 2 sampai nanti nomor terakhir. Jadi satu partai itu mereka wajib memenuhi kuota. Jadi misalnya di Dapil DKI Jakarta 1, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat kalau nggak salah, itu ada kuota 10 calon anggota DPR. Ada 10 kursi. Nah, 16 partai ini mereka harus Berebut. menyiapkan 16
apa namanya 10 kandidat untuk bertarung di Dapil Jakarta 1. Oh. Nah, kemudian nanti partai itu nanti akan menetapkan nomor satunya siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa. Kalau nomor 3 tuh pasti perempuan. Karena kuota 30% perempuan kan. Jadi nomor 3 harus perempuan. Kalau nomor 1-nya perempuan, nanti nomor 4-nya harus perempuan juga gitu. Jadi itu yang sekarang tahapan yang sedang berlangsung di KPU dan KPUD seluruh Indonesia. Nah, setelah itu nanti kalau sudah keluar nomor urut baru penetapan caleg secara resmi oleh KPU itu nanti bulan Agustus. Bulan Agustus itu caleg-caleg itu sudah ditetapkan yang resmi. Misalnya dari Golkar ini caleg-calegnya 560 orang misalnya gitu, caleg seluruh Indonesia. Itu diumumkan oleh KPU. Baru nanti setelah itu bulan November mereka mulai campaign turun ke masyarakat. Jadi tahapannya itu sampai nanti mereka pemilihan di bulan Februari. Nah, jadi kalau yang sekarang posisinya caleg-caleg itu menunggu saya lolos atau enggak gitu, atau ada yang perlu diperbaiki atau enggak gitu. Kalau misalnya kan misalnya gini, ada yang misalnya ketemu ijazah palsu misalnya gitu, itu harus diverifikasi tuh. Atau misalnya S2-nya di luar negeri, nanti dicek tuh di Kemendikbud bener nggak ini ijazahnya luar negeri atau enggak gitu. Nah itu yang sekarang caleg-caleg itu ya mereka sedang dikser juga ya Pak? Menunggu kepastian. Berarti memang kalau bacalek itu belum tentu dia bisa nyalek. Belum, bacalek itu kan masih bakal caleg gitu. Nanti kalau sudah keluar nomor urutnya baru caleg. Nah, berarti yang tadi Bapak bilang sendiri nomor urut itu tentang pembagian nomor urut, berarti bisa dong Pak, nomor urut ini kita pilih atau titipan-titipan. Gue mau nomor segini dong, gue mau nomor segini. Berarti itu ada dong Pak, dalam permainan KPU juga ada dong. Kalau tadi Bapak bilang nomor 3 harus perempuan. Nah, gimana kita bisa tahu kalau misalkan memang itu acakan? Itu penentuan itu ada di kewenangan ketua umum partai. Jadi makanya jangan heran nanti misalnya kalau anak-anak ketua umum atau anak petinggi partai itu ada di nomor urut atas. Itu karena privilege lah gitu ya. Kalau yang pendatang baru, nah nomor urut bawah ya. Tapi kan sekarang nggak pengaruh sebenarnya. Kalau dia sistem terbuka, pemilunya terbuka, itu nggak pengaruh. Nomor berapapun yang penting kalau dia bisa berjuang untuk mendapatkan suara terbanyak, nanti suara terbanyak yang dihitung. Meskipun, tapi kalau tertutup nih besok misalnya nih MK bulan Agustus memutuskan pemilu 2024 sistem tertutup gitu. Kalau sistemnya tertutup maka yang berpeluang untuk terpilih itu cuma nomor 1 sama nomor 2. Karena suara yang di bawah-bawah ini misalnya nih saya misalnya gitu ya caleg, nomornya nomor urut 5, berapapun suara saya yang dapat kalau sistemnya tertutup nanti diserahkan ke atas. Jadi yang nomor urut 1 itu akan menjadi pertarungan di internal caleg bagaimana mereka untuk bisa dapat nomor urut atas. Di sistem terbuka pun sebenarnya nomor urut 1 itu diperebutkan. Jadi ketua-ketua partai sekarang itu ibaratnya menjadi inilah the good father-nya lah, dewanya gitu, karena dia akan menentukan you nomor urut 1, you nomor urut 2, nomor urut 3 itu dia menentukan. Dan itu semuanya kewenangan ketua umum partai gitu. Jadi caleg itu ya nunggu aja. Ya misalnya kalau nanti ditetapkan nomor urut 5, ya udah terima aja nomor 5 gitu. Kalau bisa beli Pak? Ya mungkin, kita nggak tahu ya. Nggak tahu apa emang belum mau buka. Ini pertanyaannya ini nih, ngeri sedap. Emang berarti kalau yang bisa saya ambil adalah berarti memang untuk nomor urut sendiri itu ditentukan oleh ketua partai. Ketua partai. Nggak bisa tuh Pak, kita gue mau nomor urut segini, gue nomor segini. Nggak bisa, itu nanti kalau misalnya kita pengen nomor urut 1 berarti kita harus melobi ketua partai. Nah, soal bagaimana cara proses melobinya, nah itu urusannya masing-masing gitu ya. Mau kan banyak jalan menuju Roma kan. Ya kalau nggak lewat ini, lah ya lewat ini gitu. Kalau nggak bisa pakai
kata-kata ya mungkin pakai Pakai apa, Pak? something lah. Iya memang harus seperti itu. Kita mau ngelamar perempuan aja harus bawa sesuatu. Iya. Ini ketua umum partai, ya seenggaknya. Nah, gimana lah caranya kita sebagai kandidat yang masih belum pasti bisa meyakinkan dan merayu ketua umum partai untuk kita ditempatkan di nomor urut atas. Jadi itu sederhana itu. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau kita ngebahas tentang nomor urut nih, Ki. Nomor urut gitu kan. Nomor urut ini kan berarti ditentukan oleh ketua partai. Yep. Siapapun orangnya itu nggak bisa jadi nomor urut 1 kalau tidak tanpa persetujuan dari ketua umum partai. Bagaimana jika ada salah satu influencer artis, kita tahu Pak, banyak sekali artis-artis di Indonesia yang nyalek. Sebenarnya kita tahu kapabilitas mereka seperti apa, karakternya seperti apa, image seperti apa, yang mungkin kita melihatnya kayaknya tidak cocok untuk jadi wakil rakyat. Ya, oke. Nah, itu akan seperti apa, Pak? Kalau kita ngobrol tentang survei atau tentang elektabilitas, mungkin mereka dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, tapi dari ketua partai sendiri, apakah akan menurunkan kualitas partainya demi untuk mendapatkan kursi, tapi orangnya kita tahu seperti apa? Atau memang benar-benar nomor urut 1 untuk orang-orang yang sangat berkompeten? Nah, kembali lagi kalau penentuan itu kan ada di kewenangan ketua umum ya nanti. Jadi meskipun ketua umum itu pasti minta pertimbangan-pertimbangan dari ininya, dari pengurus yang lain atau berdasarkan hasil jajak pendapat gitu ya. Pasti ketika dia menentukan siapa nomor 1, dia akan sudah berhitung kira-kira kalau nomor 1 ini potensial terpilih atau tidak gitu. Kalau nggak potensial terpilih, dia nggak akan ditaruh di nomor 1. Yang soal artis-artis itu belum tentu juga mereka dapat nomor 1, karena yang artis ini kan sebenarnya gini, yang public figure ini ada 2 kemungkinan sebenarnya kenapa mereka nyalek gitu ya. Pertama karena memang dari sisi mereka pengen switch ini profesi, profesi yang tadinya artis mau masuk ke dunia politik, itu nggak apa-apa gitu, itu kan hak semua warga negara untuk masuk ke politik. Betul. Tapi juga bisa jadi ada kepentingan partai di dalamnya. Misalnya, partainya pengen, kenapa banyak artis, biar mereka bisa memastikan setidaknya penggemar-penggemar ini, fans-fansnya si artis ini bisa masuk suaranya ke partai suaranya ke partai dan mencoblos partai gitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu kebijakan pragmatis lah dari partai untuk mereka bisa menggait suara. Setidaknya Reza nih artis salah gitu ya, artis sinetron gitu, fansnya banyak. Okin. Ya kan, fansnya banyak. Ntar ini masuk TikTok lagi. Setidaknya fans militannya itu pasti apapun akan yang dilakukan oleh si Riza, dia akan milih Riza gitu. Kan gitu. Ya, secara sederhananya. Ya. Kalau hatersnya mungkin ya nggak dianggap lah gitu. Betul, Pak. Tapi kalau fans fanatik itu pasti akan memilih si kandidat yang jadi public figure itu. Nah, jadi ini ini simbiosis mutualisme. Antara partai dengan si artis. Jadi artisnya butuh ruang ekspresi baru, yang tadinya ke politik, sekarang yang tadinya artis mau ke politik, partainya juga butuh suara. Iya, benar-benar. Kan kalau mereka misalnya gitu ya merekrut orang yang tidak terkenal, kalau dia nggak terkenal, potensi dapat suaranya juga nggak terkenal gitu ya, nggak besar gitu. Tapi kalau dia merekrut artis, bisa jadi suaranya bisa didapatkan. Meskipun persentase keterpilihan artis dalam pemilih itu kecil sebenarnya, kecil banget. Jadi justru yang banyak terpilih itu adalah tokoh-tokoh lokal. Misal nih bupati mau jadi caleg, itu udah pasti tuh. Kalau dia bupati 2 periode misal, nyalek DPR itu kemungkinan besar akan terpilih. Karena basisnya sudah ada di daerahnya masing-masing. Ya artis itu mereka nggak punya basisnya mereka ya fans mereka itu. Betul. Banyak followersnya di Instagram misalnya, kan followernya nggak didapil itu juga. Iya benar Pak. Dapilnya lain. Misalnya nih, contoh siapa nih yang sekarang nyalek misalnya,
Aldi Taher Pak. Aldi Taher misalnya gitu ya, dia nyalek di Bekasi. Dari Bekasi. Misalnya begitu di Bekasi. Enggak Pak, Bandung Barat Pak. Bandung Barat misalnya gitu ya. Belum tentu juga orang Bandung Barat milih dia. Oh. Fansnya juga mungkin banyak di sana, apalagi kalau hatersnya lebih banyak di sana. Bisa jadi akan semakin dirujak sama si hatersnya gitu. Jadi dari sisi positifnya ini adalah simbiosis mutualisme antara partai dengan artis, tapi juga tingkat partai harus memperhitungkan tingkat keterpilihan artis itu dalam setiap kali perhelatan pemilu itu nggak pernah lebih dari 20%. Ini rendah banget. Berarti elektabilitasnya itu kecil banget ya Pak dibandingkan dengan tokoh-tokoh lokal. Tokoh-tokoh juga lokal. gitu ya? Jadi justru sebenarnya kalau partai itu mau merebut suara di tingkat-tingkat lokal, yang mereka harus dorong adalah tokoh-tokoh lokal. Misalnya tokoh pemuda setempat, kemudian mantan-mantan pejabat di daerah gitu ya, yang mereka sudah punya basis. Pemilih itu kan pemilihan caleg ini kan soal bicara soal basis saja sebenarnya. Betul. Kita punya basis nggak di daerahnya, di daerah tempat pilihan kita. Kalau nggak punya, ya nanti kita akan kehabisan uang untuk membentuk basis gitu. Tapi kalau kita sudah punya basis yang kuat, biasanya mereka nggak terlalu menghabiskan banyak anggaran uang untuk membayar suara masyarakat. Berarti memang untuk artis ini sendiri juga belum tentu bisa menangkap semua suara dari followersnya juga ya Pak ya. Dan yang lucu, nih saya mau nanya nih ke Bapak sebagai seorang pimpinan redaksi dari webkilat.com Pak. Ini kan banyak sekali berita-berita di luar sana ya Pak tentang caleg A, B, C, D. Ada nggak sih Pak caleg yang bayar ke Bapak untuk dibikinin berita bagus? Sejauh ini sih kita nggak mau yang begitu ya. Kalau kerjasama dengan partai itu pasti ada. Ya, dengan misalnya kita kerjasama dengan Golkar soal pemberitaan mereka itu banyak media yang melakukan itu. Tapi kalau calegnya sendiri yang datang ke kita sejauh ini sih belum ada untuk yang kerjasama langsung gitu ya. Meskipun kita juga lihat-lihat juga gitu ya, meskipun media ini adalah bisnis pemberitaan gitu ya, produk utamanya kan pemberitaan, artikel gitu ya, dan video. Bisa jadi memang banyak kandidat-kandidat itu yang melirik untuk bisa diberitakan gitu. Dan itu biasanya justru bukan dilakukan oleh artis, justru dilakukan oleh kandidat-kandidat yang satu dia memang tokoh politik, nggak butuh pemberitaan lebih banyak agar tingkat keterkenalannya meningkat. Kalau artis itu ya kadang-kadang banyak juga yang kepedean gitu. Iya benar. Kepedean itu gini, saya sudah banyak followers gitu. Jadi mereka merasa nggak butuh dengan kerjasama dengan media gitu ya. Mereka merasa punya media sendiri, yaitu Instagram, TikTok dan lain-lain, dan itu kalaupun ada pasti akan kita tinjau, kita review gitu ya, dampaknya buat dia apa, dampaknya buat kita di media apa gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk yang caleg itu kita kalau dia maju di daerah-daerah perkotaan yang penduduk pemilihnya pemilih kritis, itu tingkat keterpilihannya masih sangat rendah. Karena orang tahu nih, orang ngikutin ininya mereka, pemberitaan mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah, misalnya di pedesaan, mereka sebenarnya nggak lihat sosok calegnya, tapi sosok mereka melihat keartisannya. Ini artis nih, nggak bisa nih dipilih, meskipun kita akan bicara soal kualifikasi, kapasitas gitu ya, itu belum tentu ini. Jadi kalau kita mau bicara yang lebih besar, misalnya justru kehadiran artis-artis itu bukan kita ingin menyepelekan gitu ya, tapi kehadiran mereka itu sebenarnya tidak banyak juga menolong partai-partai.
mungkin ada satu orang misalnya yang sekarang di DPR itu siapa misalnya, Mulan Jamila misalnya, Eko Patrio, Pak. Eko Patrio karena dia sudah lama. Nah lihat juga latar belakang si ininya, si artisnya. Eko Patrio itu backgroundnya politik, sarjana memang sarjana politik. Dan meskipun dia selama ini masuk di dunia komedi, hiburan, tapi juga dia punya basic politik gitu kan. Nah kalau yang lain kita nggak tahu nih. Itu dia, Pak. Misalnya, sorry tuh saya, Aldi Taher misalnya gitu, kita nggak tahu dia punya kapasitasnya dalam perpolitikan gitu. Jangan sampai nanti ini kekhawatiran kita. Jangan sampai nanti ketika mereka terpilih, mereka nggak tahu mau ngapain di DPR. Itu dia, Pak. Ya kan? DPR itu tugasnya apa sih? 1, nyusun undang-undang. Betul. 2, penganggaran. Disahin. Yang ketiga itu pengawasan. Ya kan? Anggaran, ngitung uang. Iya. Pengawasan berarti mengawasi kinerja para menteri-menteri. Menteri-menteri. Undang-undang, ya berarti nyusun undang-undang. Lah kalau dia tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut, nanti dia akan kewalahan sendiri. Betul. Ujungnya nggak produktif juga. Coba kita cek misalnya di DPR itu sekarang, keterlibatan teman-teman artis yang DPR itu rasanya kontribusinya nggak maksimal gitu untuk. Iya, betul, Pak. Saya juga melihat beberapa kali di TV Parlemen gitu. Saya nggak pernah lihat ada artis public figure Indonesia yang udah terkenal sering muncul dalam rapat-rapat parlemen. Ini saya nggak tahu ya, apakah rapatnya tertutup, yang mereka apakah rapatnya memang benar-benar tidak ada. Ini kan menimbulkan spekulasi atau pertanyaan-pertanyaan dari para masyarakat. Apakah memang, ya gue kalau misalkan milih artis, ujung-ujung juga mereka nggak kerja, nggak kelihatan ada di DPR. Oke, kalau kita tadi Bapak bilang Mulan Jamila pernah memperjuangkan hak perempuan juga. Ada videonya juga pernah viral. Terus juga Eko Patrio yang tadi Bapak bilang juga backgroundnya politik. Ini kan untuk 2024 ini banyak sekali, Pak. Mulai dari banyak banget. PBB, banyak banget. Perindo, kemarin Gerindra. Terus saya nggak tahu Golkar ada artis Golkar juga. ada, Nasdem banyak. Nasdem juga. Ya kan mulai dari komedian, public figure, artis, sinetron, film, semua kan berkecimpung nanti juga ke politik itu. Nah, ini udah masuk tahun-tahun politik yang udah panas. Yang Bapak lihat nih, Pak, ya, di tahun ini dari seluruh artis yang Bapak tahu, yang kita tahu juga nih kemarin ini, siapa sih yang paling pantas untuk masuk ke DPR? Kalau Bapak berani sebut nama ya. Jadi Bapak bilang Bang Komeng ya, Pak? Oh, Bang Komeng itu ini, tuh. dia bukan DPR, tapi dia DPD RI. Apa? DPD RI. DPD RI untuk daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Iya, Bang Komeng tuh. Nah, jadi DPD RI itu kuotanya satu provinsi itu 4 orang. Oh. Nah, jadi mereka nggak ikut partai. Mereka nyalon lewat jalur perorangan. Berarti individu ya, Pak? Individu. Tapi kampanye seprovinsi. Jadi kalau Provinsi tuh? ya misalnya kalau Jabar nih, Jabar itu kan kalau nggak salah ada sekitar 16 atau 18 dapil nih. Betul. Ya. Satu dapil itu ada 2 sampai 3 kabupaten gitu. Nah kalau DPD itu dia harus kampanye. Iya. Itu yang misalnya di Sumatera Utara, ya dia dari harus mengelilingi 32 kabupaten kota untuk ini. Nah, Untuk dipilih, Pak? Untuk dipilih. Itu untuk DPD RI. Kotanya 4 orang satu provinsi. Berarti effortnya banyak banget ya, Pak? Effortnya banyak gitu kalau yang DPD. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau kita sih, saya pribadi nggak tahu ya siapa yang paling punya kapasitas untuk duduk gitu. Tapi ini mungkin juga kita ingin mengedukasi teman-teman kita yang akan milih gitu ya, bahwa kalau ingin memilih caleg nanti di 2024, jangan hanya melihat sisi keartisannya atau popularitasnya. Tapi lihatlah track record yang pernah diperjuangkannya. Banyak kok artis misalnya yang apa namanya selama ini juga tanpa dia di DPR juga berjuang untuk membangun komunitas-komunitas kreatif, misalnya anak-anak muda kayak gitu tuh banyak pendampingan, dia melakukan pendampingan. Nah, tapi kalau memang kita menganggap dia nggak punya kapasitas, ya nggak usah dipilih. Jadi kita ingin mengajak pemilih kita ini
di 2024 nanti pilihlah seseorang berdasarkan track record yang sudah teruji selama ini gitu. Jadi entah itu pendidikannya, kita cek pendidikannya kira-kira kalau dia di DPR mumpuni nggak dia untuk ini, kemudian apa selama ini yang diperjuangkannya gitu ya. Kalau memang selama ini dia punya perjuangan untuk masyarakat, berarti memang dia punya kapasitas untuk di sana gitu. Tapi kalau selama ini kita nggak pernah dengar track recordnya dalam pemberdayaan masyarakat misalnya, dalam pendampingan masyarakat, tiba-tiba maju, ya saya kira itu mungkin hanya pengen ini aja, pengen cari apa pekerjaan baru aja gitu. Lebih karena decoy sih Pak, gitu sih Pak. Tadi cuman pengen ubah aja. Sampai jualan baju, jualan topi. Ya itu, jadi yang kayak gitu, yang pokoknya kita pengen artis-artis ini kalaupun mereka maju gitu ya, kalau mereka terpilih, kita harapkan mereka memang punya kapasitas untuk jadi wakil kita di DPR. Gitu. Jangan sampai kita kayak milih dalam karung, apalagi pemilu 2024 itu ya, ini kan pemilu serentak. Betul. Perhatian orang ke DPR itu kurang karena orang akan lebih concern ke presiden. Pemilihannya sama. Betul. Kalau yang tahun sebelumnya pemilihannya kan beda tuh. DPR dulu selesai baru kemudian pemilihan presiden. Kalau ini kan sekaligus. Jadi orang nanti kita terima banyak kertas tuh Pak. Iya, orang nanti cuma lihat presiden dah gitu. Caleg, ada yang penting yang kenal Pak. aja gitu dah. Nah itu. Nah Kan- itu yang perlu saya kira edukasinya harus lebih kuat. Itu dia. Jadi buat konco kilat semua, bener juga kata Pak Nardi tadi, apa yang dibilang bahwa jangan asal nyoblos. Karena dari pengalaman pribadi, saya pun pernah seperti itu Pak, tahun 2000 berapa? 19. 2019. Dari seluruh nama Nggak ada fotonya kan? Nggak ada fotonya, nggak ada caleg. Ya, saya yang tahu, ini saya buka aja nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu yang saya tahu dari seluruh caleg Pak namanya cuma Ahmad Saroni. Jadi saya nggak tahu tuh dia dapil mana, kerjanya. Karena balihonya banyak. Iya, balihonya banyak, namanya terkenal juga. Ini saya colokan. Iya. Saya tanpa mengetahui ya Pak, dia akan di dapil mana, Jakarta Ya, Barat ya, siapa, ya. Selatan siapa, ini kan Ya. nggak tahu. Nah, makanya untuk konco kilat semua, pentingnya memerhatikan webkilat.com. Nah, ini Pak. Memerhatikan webkilat.com karena di situ ada tuh beberapa Mantap mungkin nih. dapil-dapil, dapil 1 Jakarta itu daerahnya mana aja, dapil 2 Jawa Barat Ya. mana aja, itu kan perlu literasi dan perlu edukasi juga untuk para pemilih nantinya juga. Ya. Karena kalau misalkan mepet itu kan mereka sendiri pun nanti malah taunya dari orang yang datang ke tempatnya mereka. Misalkan Gigi nyalek di Jawa Barat 2. Teman saya juga gitu. Gigi datang ke sana ke tempat situ, saya nggak datang. Nah, berarti kan ya masyarakat kita kan Gigi dong. Karena ini kayak gue pernah datang kemarin nih, ini gue coblos deh. Padahal pada kapasitasnya mungkin ya kan lebih jago gua gitu. Enggak Ya sih kan? Om, kayak gue sih Om kalau itu. Coba Aldi Tara mucok baba tuh. Saya juga dulu begitu. Jadi waktu 2019 kan di TPS itu kan ditempel tuh Ya. daftar-daftar caleg kan. Betul, Pak. Yang saya kenal yang mana nih kan. Karena yang saya kenal ya udahlah nggak jadi. Milihnya yang saya kenal aja. Nah, yang saya tahu ininya. Nah itu artinya satu mengindikasikan bahwa kerja-kerja partai politik itu nggak sampai ke bawah. Nah jadi Noted. sosialisasi calegnya itu nggak sampai ke kita sebagai pemilih. Jangan-jangan kita juga nggak tahu, nggak pernah ketemu kan Betul. sama calegnya gitu. Yang kita pilih apa? Ya kita pilih. Kita cuma tahu nama doang kayak dia. Dia juga nggak pernah ketemu salaman sama Pak Saroni juga nggak pernah ketemu gitu. Iya. Nah, yang banyak terjadi di daerah-daerah itu begitu. Jadi orang taunya, oh ini artis nih gitu. Ya udah kita pilih artis aja yang paling terkenal. Itu dia konco kilat. Jadi ini pesan-pesan dari Pak Nardi juga, dari kita berdua juga ya. Gi. Ini udah masuk tahun politik, mulailah memilih siapa yang pantas dicoblos. Jangan asal coblos. Aliter nyalek, tahu namanya coblos, jangan kayak gitu. Jadi pantengin aja webkilat.com, ya kan? Di situ nanti semuanya ada peta politik mulai dari Agustus sampai kelas absen mentok. Iya, beda itu. Dan tadi itu adalah peta politik yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Nardi juga. Ini adalah sangat berpengaruh juga buat masyarakat umum
buat siapapun yang nanti memilih. Jadi Pak Nardi sendiri mungkin ada niat sendiri Pak? Atau ada peta-peta sendiri dari Pak Nardi sendiri nih? Tahun Gimana tuh, Pak? 2024? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ya saya siap Pak. Kalau misalkan nanti Bapak butuh video editor, butuh desain grafik, butuh Oke, PO. kayaknya ini udah planning juga bisa, Om ya? Pak. Iya nggak sih Om? Kalau misalnya nanti Bapak ada kunjungan ke dapil Bapak gitu, saya siap. Mati pun saya siap Pak. Oh dari tadi ngejilatin dulu kacau. Ya kan butuh duit ya. Kalau nggak ada duit kita nggak bisa ya. Jadi gitu aja Konco Kilat buat 2024, pantengin terus semua informasi-informasi tersebut, mulai dari nama-nama caleg, dapil-dapilnya mungkin semuanya belum ada yang tahu dapil 1 mana, dapil 2 mana. Pantengin terus di websitenya www.kilat.com, semuanya ada di situ. Jadi cepat paham bareng sama kilat.com. Jadi kalau ngelihat kilat.com pasti udah cepat paham. Oke, gue Riza Rasyad Gue kayak gila Mas Enso. bersama pimpinan redaksi Sunardi Jenderal, Panjaitan. ya kan? Ini salah satu jenderal lapangan nih, kilat.com yang megang dia ini. Ini dia playmaker lah. Playmaker. Playmaker. lah. Ini Bapak siapa Anthony Davis Pak? bukan dong. Jangan lupa Sunardi Panjaitan untuk Udah, jangan. Udah Pak, jangan Pak, belum Pak. Belum Oh, Pak. sih, ini Belum, Pak. bukan ini Itu promo. dikat. Pak, belum Pak. Itu nanti Info segmen kedua. maksudnya. Itu segmen kedua. Itu segmen kedua. Ini info infonya Tahan dulu Pak. Tahan, Pak. Tahan dulu. Nggak bisa langsung masuk tuh nggak bisa Pak. Harus ada hitam dan putih. Yang berapa episode nanti bisa dibicarakan kan. Jadi gitu aja Kita langsung shock kok beneran masuk. Waduh. Jangan langsung barbar. kan aku nggak ini. Iya. Nggak. Jangan lupa 2024. Iya. Tapi tadi Bapak bilang jangan gimana Pak? Nah, itu kan udah masuk ke sana. Iya. Ini kan memang viewers di kilat di kilat media ini kan banyak. Wah lu gitu lu. Gua lihat dong Bu Ida berapa? Gitu lu. Bu Ida tuh viewers sampai 8 juta lah, Pak. Itulah, jadi pokoknya pencetilan stay tune terus di Kilat Media dan kilat.com juga untuk informasi-informasi selengkapnya. Informasi selengkapnya bisa langsung cek di Kilat, dan semua video-videonya bisa nonton di YouTube. Tinggal di search di playlist, cari di Political Thoughts, semuanya ada di situ. Mulai dari sama Bu Koni dari awal. Wah lama banget tuh. Iya. Iya, dari awal. Betul. Sama Bima Arya juga pernah kita. Betul. Sampai terakhir kemarin sebelum vakum itu sama Pak Agus Melas. Betul. Itu semuanya ada di situ tentang pembicaraan mengenai politik. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke emak, bapak, kakek, nenek, engkong, semua di-share. Ini kan keluarga-keluarga besar lah kalau Iya. gitu bisa. Buat dukung 2024 sukses karena Seenggaknya untuk mengedukasi diri sendiri dan Iya. juga orang sesama. Betul, gitu. Bahwa jangan sampai kita kecolongan lagi. Iya. Kan Yap, kita betul. pengen ngebenerin Indonesia. Betul. So at least jadi pemilih yang baik lah dan juga Iya. pintar sama bijak. sama nanti kalau buat pemimpinnya kalau mau memilih pasangannya pilih yang benar. Dan jangan gara-gara pemilu kita terpecah belah. Ya, Itu udah kius. 2019 kan kemarin udah terpecah belah banget Iya. kan. Kalau tahun ini janganlah. Santai-santai aja. Pemilu itu cuma 5 menit, habis itu 5 tahun kita Iya, betul. harus bersaudara terus. Pokoknya Apa nih? Jack Ini Mania, apa? bukan Jack Mania. Ini Jack apa? Mania pokoknya, Jack Mania. Oh, tadi kan lu bilang Ini- nanti dulu. Ini Jack Mania. Jack Mania, Bro. Kan kita pernah podcast sama ini, Sekung, Betul. Bang Najif. Betul. Oke, gitu aja Konco Kilat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.